Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap menjalankan prokes, jangan berkerumun, rajin-rajinlah cuci tangan. Ya. Hari ini kita akan belajar lagi belajar mata pelajaran IPA masuk ke bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke materi langsung ya anak-anak, semangat? Ya, harus semangat. Lanjut. Sistem perkembangbiakan tumbuhan nanti kita akan bagi lagi menjadi 4 submateri. Yang pertama itu ada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Kemudian yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Lanjut. Nah, yang pertama itu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu Angiospermae itu apa? Sudah tahu atau belum? Nah, baik. Angiospermae itu biasa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Kenapa sih bisa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena pada tumbuhan Angiospermae itu bijinya ditutupi oleh kulit biji. Nah, jadi biji tumbuhan Angiospermae itu nanti di dalam bunga ini akan tumbuh di dalam ovarium bunga. Nah, bakal biji itu berada di dalam bakal buah di dalam ovarium bunga. Beda dengan tumbuhan Gymnospermae yang tidak memiliki kulit biji. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi 2. Ada yang secara vegetatif dan ada yang secara generatif. Vegetatif itu tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi perkawinan. Jadi tidak ada pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan secara generatif itu terjadi diawali dengan fertilisasi. Jadi ada pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina terlebih dahulu. Nanti akan terbentuk zigot, kemudian biji, kemudian tumbuhan baru. Nah, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif dulu. Nah, vegetatif itu juga dibagi menjadi 2. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu tumbuhan akan berkembang biak menggunakan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Misalkan yang pertama ini ada rizoma atau rizom. Di sini contohnya adalah kunyit. Nah, kunyit ini nanti jika dibiarkan akan muncul tumbuhan baru. Jadi kita tidak perlu membutuhkan biji kunyit karena kita menanamnya dengan rizomnya. Yang kedua ada stolon. Ini bagian stolonnya ya. Contoh stolon, contohnya ini pada tumbuhan stroberi. Ini bagian stolonnya. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Ini sudah tidak asing ya. Bawang merah atau nama ilmiahnya itu disebut dengan Allium cepa. Nah, bawang merah ini merupakan termasuk umbi-umbian. Kenapa disebut umbi lapis? Karena umbinya itu berlapis-lapis. Lapisannya itu
berasal dari pelepah-pelepah daun yang kemudian berkumpul, menumpuk menjadi berlapis-lapis, sehingga terjadi bawang merah seperti ini. Bawang merah ini jika dibiarkan saja juga dia akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian ada umbi batang, contohnya di kentang. Nah, ini akan muncul tunas-tunas barunya. Kemudian ada tunas, contohnya pada pohon pisang. Selanjutnya yang terakhir ada tunas adventif. Tunas adventif itu akan muncul tumbuhan baru dari bagian-bagian ini, contohnya dari bagian daun ya adik-adik. Jadi nanti bagian daun yang kecil-kecil itu nanti akan jatuh, kemudian akan muncul tumbuhan baru. Ini itu biasanya tumbuhan di daerah Jawa dinamakan tiba urip. Ya, tiba urip. Lanjut, yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini biasanya dibantu oleh manusia. Yang pertama ada stek. Ini stek ya. Jadi stek itu caranya memotong bagian batang dari tumbuhan, kemudian potongan dari batang tersebut akan ditancapkan lagi ke tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya di sini adalah pohon singkong. Kemudian ada runduk. Nah, menanam pohon dengan cara merunduk ini yaitu bagian percabangan batang akan ditekuk, kemudian ditekuk sampai tanah dan ditimbun tanah kembali, sehingga nanti ini akan menjadi pohon yang baru. Nah, setelah tumbuh nanti bisa dipotong bagian yang menyambung ini ya. Kemudian yang terakhir ada cangkok. Ya, adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan cangkok ya. Sangat terkenal ini. Kemudian perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Pada tumbuhan itu gamet jantan terdapat pada serbuk sari, benang sari ya. Kemudian gamet betina terdapat pada putik. Ini contoh gambar bunganya. Nah, ini bagian-bagian dari kelamin tanaman. Ini di sini ada benang sari dan di sini ada bagian-bagian putik. Tolong diperhatikan ya. Ini bagian putik itu yang paling atas sendiri itu dinamakan dengan kepala putik. Ini kepala putik. Kemudian turun ke bawah disebut dengan tangkai putik atau saluran polen, karena nanti ini akan menjadi saluran masuknya dari polen. Polen itu serbuk sari. Kemudian bagian bawah di sini ada ovarium. Ovarium itu nanti akan menjadi bakal buah. Nah, di dalamnya itu akan menjadi bakal biji. Terdapat sel telur. Nah, kemudian untuk bagian serbuk sarinya di sini ada tangkai sari, kemudian bagian atas ada kepala sari. Di kepala sari ada tempelan-tempelan dinamakan dengan serbuk sari. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan terjadinya fertilisasi pada tumbuhan ya. Jadi, di kepala sari ini terdapat serbuk sari. Nah, nanti serbuk sarinya itu akan masuk dan jatuh ke kepala putik. Setelah di kepala putik, nanti serbuk sari itu akan turun berada di saluran polen atau di tangkai putik. Di tangkai putik ini, serbuk sari akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, kita pindah ke gambar ini.
Jadi di sini terbentuk bulu-bulu serbuk sari. Kemudian bulu serbuk sari akan berubah menjadi inti sel. Inti sel tumbuhan. Inti sel tumbuhan itu ada 3. 2 inti sel generatif dan 1 inti sel vegetatif. Ada 3 ya. 1 inti sel vegetatif dan 2 inti sel generatif. Nah, kemudian inti sel tersebut akan masuk melalui bawah. Nah, di sini tuh pintunya ya, pintu ovarium. Dari pintu ovarium ini, yang pertama akan masuk adalah inti sel vegetatif. Jadi inti sel vegetatif itu akan membukakan jalan masuk ke ovarium. Nah, setelah sudah ada jalan, kemudian inti sel generatif 1 akan masuk dan membuahi sel telur. Di sini ada sel telur. Jadi sel telur betina itu di sini akan dibuahi oleh inti sel generatif 1. Kemudian setelah itu, inti sel generatif 2 akan menyusul masuk dan membuahi inti kandung lembaga yang nantinya akan menjadi endosperm. Apa itu endosperm? Endosperm itu merupakan cadangan makanan dari biji. Jadi di sini sel telur yang sudah dibuahi oleh inti sel generatif 1 akan menjadi zigot, kemudian akan menjadi bakal biji. Nah, bakal biji itu butuh makanan untuk tumbuh, bukan? Nah, makanan itu berasal dari endosperm yang berada di tengah ini. Kemudian akan tumbuh. Nah, nanti bakal buahnya akan mengembung, membesar. Misalkan itu buah apel akan menjadi apel, misalkan itu mangga akan menjadi buah mangga. Nah, buah tersebut itu berasal dari bakal buah yang di dalam ovarium, sedangkan bijinya itu berasal dari bakal biji. Nah, bijinya itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, makanya disebut dengan perkembangbiakan generatif karena menghasilkan biji dan terjadinya secara fertilisasi atau perkawinan. Ibu rasa sudah jelas ya? Baik, akan dilanjutkan. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Gimnosperme itu biasa disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tadi itu angiosperme tumbuhan berbiji tertutup. Sekarang gimnosperme merupakan tumbuhan biji terbuka atau telanjang. Kenapa dikatakan terbuka? Karena gimnosperme itu tidak memiliki bakal buah, tidak memiliki kulit biji. Nah, di sini tumbuhan gimnosperme memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Ini di gambar ada 2 ya, strobilus. Ini yang satu merupakan strobilus betina dan yang satunya lagi merupakan strobilus jantan. Nah, strobilus jantan akan menghasilkan serbuk sari, berarti gamet jantan. Nah, strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Kemudian reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi pada tumbuhan gimnosperme ini gamet jantan dan gamet betina itu terpisah. Terpisah di 2 strobilus. Misalkan ini strobilus jantan, ini strobilus betina. Nah, nanti apabila sudah matang gamet serbuk sarinya dan putik sudah siap dibuahi, nanti akan dibantu oleh bantuan angin. Jadi nanti dari strobilus jantan ini akan tertiup angin ke sini ke bagian strobilus betina. Nah, nanti di strobilus betina serbuk sari itu akan masuk dan membuahi gamet betina. Begitu ya secara singkatnya.
Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau disebut dengan mikrofil. Ini yang kecil-kecil ini dinamakan dengan mikrofil liang biji dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Jadi di tumbuhan gimnosperma ini Strobilus itu seperti bunga, tapi bukan bunga ya, mengganti bagian bunga. Nah, selanjutnya metagenesis tumbuhan gimnospermae. Metagenesis itu pergantian keturunan. Nah, ini dia bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Tumbuhan gimnospermae ada dua, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan akan mengalami fase mikrosporangium, sel induk mikrospora, mikrospora, gametofit jantan, kemudian menjadi serbuk sari, kemudian menjadi bulu serbuk sari, kemudian menjadi spermatozoid. Nah, nanti jika sudah menjadi spermatozoid, dia akan bertemu dengan sel telur. Setelah jadi spermatozoid nanti akan bertemu dengan sel telur di Strobilus betina, nanti akan membentuk zigot, embrio, kemudian biji, kemudian menjadi tumbuhan baru. Begitu juga seterusnya. Lanjut, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Adik-adik sudah paham ya apa itu lumut? Sudah sering melihat ya? Ya, biasanya lumut itu berada di tempat yang lembab. Tumbuhannya itu sangat kecil. Jadi lumut itu tidak memiliki akar, batang, daun yang jelas. Sangat kecil soalnya. Nah, yang sebelah kanan ini dinamakan tumbuhan paku, lumut dan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Jadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu perkembangbiakannya itu bergantian. Misalkan pada periode ini tumbuhan lumut mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, berarti menggunakan spora ya. Nah, pada periode selanjutnya berarti tumbuhan lumut itu akan berkembang biak menggunakan metode generatif. Berarti terjadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, seperti itu juga terjadi pada tumbuhan paku. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, selanjutnya ini dia metagenesis tumbuhan lumut. Bisa diperhatikan ya. Metagenesis tumbuhan lumut ini berarti yang terjadi secara vegetatif. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku homospora dan ini metagenesis tumbuhan paku heterospora. Bisa dipelajari sendiri sambil dibuka bukunya. Bukunya sudah diambilkan dari perpustakaan, jangan lupa dibuka dan dibaca ya. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku peralihan. Ini spesies Equisetum atau paku ekor kuda. Nah, masuk ke yang terakhir, yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang akan Ibu jelaskan ada 3 di sini ya. Yang pertama hidroponik.
metode budidaya tanaman menggunakan air, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Jadi, pada metode hidroponik ini, tanaman-tanaman itu akan tumbuh di atas pipa-pipa yang diberi lubang. Di dalam pipa tersebut dialiri air yang sudah mengandung nutrisi-nutrisi. Jadi tidak perlu pupuk lagi, tidak perlu tanah. Semuanya sudah tersedia di air di dalam pipa tersebut. Ini biasanya tumbuhannya tumbuhan sawi. Nah, ini dikembangbiakan untuk sayuran yang khusus dijual di tempat-tempat perkotaan ya. Kemudian yang kedua ada vertikultura. Nah, ini hampir sama dengan hidroponik, tapi metode vertikultura itu ditanam di pipa yang vertikal. Jadi keadaan pipanya berdiri seperti ini, kemudian diberi lubang. Nah, di situ akan ditanami tanaman. Biasanya vertikultura itu bermanfaat sekali untuk daerah-daerah yang minim lahan. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas. Karena tanaman-tanaman itu akan ditanam di media yang vertikal, jadi tidak membutuhkan lahan yang luas, tapi akan menghasilkan tanaman yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir ada kultur jaringan. Proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Nah, jadi kultur jaringan ini itu dilakukan dengan sangat teliti. Dikembangbiakan di dalam media yang steril. Jadi biasanya kultur jaringan ini diperuntukkan untuk tanaman-tanaman yang memang sengaja untuk membuat variasi baru. Misalkan anggrek, biasanya anggrek itu berwarna pink. Nah, mungkin akan membuat variasi baru berwarna hijau totol-totol. Nah, nanti akan diberi sifat-sifat dari tanaman yang lain, misalkan dari jenis anggrek yang lain. Di media steril ini nanti akan ditumbuhkan hingga beberapa waktu. Setelah sudah siap akan dilepaskan di alam bebas atau di tempat yang seharusnya gitu. Nah, berarti sudah selesai ya pelajaran IPA pada hari ini mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan. Untuk adik-adik kelas 9, semangat terus belajarnya, jangan lupa belajar setiap hari, jangan lupa buku yang sudah dipinjamkan dibaca lagi, dibaca terus, jangan hanya disimpan ya. Nah, dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.